Buah kelapa jatuh ke tanah, diambil bocah dengan riang gembira. Halal bihalal kita selenggarakan hari ini, semoga penuh berkah dan bahagia. Perkumpulan juang bencana, wahana bagi kita untuk berjuang membangun negara. Berbakti pada pertiwi, tak henti terus mengabdi, jiwa ragaku bagimu negeri. Bersatu kita bersama. Sekali lagi kami mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Kami undang bapak-bapak dari para istri Jukan Provinsi Jawa Barat, bapak-bapak yang menjadi para istri, suami dari istri Jukan Jawa Barat untuk duduk di sebelah sini. Mangga, ada di Pak Cecep, Pak Budi, mangga, ada Kang Udin, mangga di Palidian mempal sadayana acara bade ngawitan. Mangga kali ini. Tes 1, 2, 3. Kepala bidang supervisi, oh iya, Serana itu. Beras kepala seksi supervisi program. Nah, itu kan jadi kepala Bapak. Mohon perhatian. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada sayap sebelah kanan kami karena acara akan segera dimulai. Kami mohon bantuan dari Bapak Dodi, Pak Dodi, untuk semua kondisi duduk karena acara akan segera dimulai. Kami mohon kepada Bapak Edi, Bapak Rudi, Bapak Rahmat, Bapak siapa lagi ya? Pak Rudi, Pak Rahmat, Pak Lukman, Pak Yaya untuk pindah ke sayap sebelah sini. Mangga, acara mau kita mulai. Turanan di Palidia, Pak Rahmat. Mangga di sayap sebelah kiri. Bisa mulai acaranya? Kami mohon untuk bisa lancarnya acara ini. Kami mohon untuk tidak ada kegiatan dulu. Kita mulai acara pokok dan kami mohon untuk dapat mematikan alat komunikasinya ditekan saja, ya. Kita dengarkan dulu. Masih ada suara kecil tidak? Ya turanan nu gaduh bumi calik mangga. Ya kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pantun mengiringi kita hari ini.
tolong dijawab dengan ucapan cakap. Jadi walaupun kita sudah pensiun, kita tetap harus semangat seperti remaja. Buah kelapa jatuh ke tanah, diambil bocah dengan riang gembira. Halal bihalal kita selenggarakan hari ini, semoga penuh berkah dan bahagia. Seraya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersatu padu, bersosonoan semuanya dengan kondisi sehat walafiat. Tentunya kita mendoakan juga kepada teman, sahabat, saudara kita yang pada hari ini tidak bisa hadir. Mudah-mudahan yang sakit cepat pulih dan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, maaf tidak kami sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Di sini ada pembina dari Juken, Pak Saud, ada pengawasnya Pak Rukman, ada juga pinisepuh kita Pak Victor, ya, dan bunda-bunda kita semua yang ternyata salah satunya Ibu Mumi sudah berumur 87 ya Bu ya. Oh 83 masih tetap semangat. Ya, untuk itu, untuk lebih barokahnya acara ini, karena doa merupakan pijakan untuk hidup dan kehidupan kita semua. Acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102-103 akan disampaikan oleh Ibu Ekti Sobri dengan sari tilawah Ibu Sri Nadia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Shadaqallahul
dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar alunan ayat suci Al-Quran yang sangat benar-benar menyayat hati kita, kita ingat dengan masa-masa yang akan datang. Itu merupakan siraman untuk rohani kita sebagai penyejuk untuk kita sehari-hari. Selain kita yang kebetulan sudah purna tugas disejukkan dengan ayat suci Al-Quran, dengan sari tilawahnya, dengan artinya, mudah-mudahan ini bisa tertanam di dalam hati untuk kita melangkah dengan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak demikian, untuk para purna tugas kita juga tetap harus semangat, tetap karena semangat hidup yang harus kita galakan. Untuk itu kesemangatan, keceriaan kita ini akan dilambangkan dengan menyanyikan lagu bersama. Yang pertama Indonesia Raya, yang kedua Mars KB, yang ketiga Mars Juken. Kami mohon kepada Ibu Erlin untuk dapat memimpin menjadi dirigen, dan kami mohon kepada hadirin semua untuk dapat berdiri. Terima kasih. Kami mohon untuk berdiri semuanya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang lagu Mars KB. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat, yang menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, putra bahagia, mata tetap lurus. Sekarang Mars Juang Kencana. Juang bencana, wahana bagi kita, berjuang membangun negara. Tetapi pada Pertiwi, tak henti bersemangati, jiwa raga untuk hidup negeri. Bersatu kita bersama, usaha selalu terbina, saling berbagi dalam berkarya. Berkarya yang bisa, hari bijaksana, keluarga bahagia sejahtera. Tak pernah henti mengembangkan potensi, teladan bagi masyarakat sejati. Semangat bekerja keras, cerdas dan ikhlas, menuju negara berkualitas. Ayo meraih masa depan, mencapai Indonesia bahagia. Bersama berkumpul juang bencana, Indonesia sejahtera. Bersama berkumpul juang bencana, Indonesia sejahtera. Kami mohon hadirin untuk duduk kembali. Dengan semangat yang masih ada ya, kita sama-sama menyanyikan beberapa lagu Mars. Kami mohon sebelum acara sambutan, Ibu dan Bapak semua bisa menjawab. Kalau saya Bu Linda mengatakan salam Juken, Ibu dan Bapak semangat menjawab sehat, semangat, ceria, bahagia. Siap Bu? Sehat, semangat, ceria, bahagia. Sehat, semangat, ceria, bahagia. Kayak salam Juken Jawa Barat. Sehat, semangat, ceria, bahagia. Coba para pini sepuh kita tes. Salam
Coba ini nih, yang masih remaja kolot. Salam Jukan Jawa Barat. Oh, sahur Bu Yayet asal tarikan iya cenah. Ya, supaya kita tarik sama-sama kita harus mempunyai semangat. Walaupun malam, walaupun siang, tapi saya menyebutkan semangatnya pagi. Jadi pagi-pagi itu harus semangat. Kalau Lina mengatakan semangat pagi, semua menjawab pagi, semangat, yes. Oke? Semangat pagi. Semangat, yes. Tetap ibu tarik kanu ieu nya. Ulangi lagi yang sebelah sini. Semangat pagi. Yes. Karena di sebelah sana, mohon maaf ibunda, ayahanda tercinta, para pinsepuh, di sebelah sana duduk ada angin spoi-spoi. Jadi rada nundutan, tidak jadi masalah. Yang penting semangat di hatinya masih membara. Untuk itu nanti kita sapa lagi yelnya ya. Kita sambut sambutan Ketua Jukan Provinsi Jawa Barat, Bapak Lili Sajali. Salam Jukan. Sehat, semangat, ceria, Ya inilah Pak Lili, mengapa? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa nasta'inu wa nasta'inu wa salama ala asrafil anbiya wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat perwakilan dari BKKBN ya, atau kalau sekarang dari perwakilan Kementerian Kependudukan dan Keluarga garis miring BKKBN Jawa Barat, Bapak Samsul CS ya, terus juga dari Bapak Deputi sebenarnya belum hadir ya, pada hari ini, tapi kami sebenarnya yang lainnya aja ya. Bapak para penyesepuh yang hadir pada saat ini ya, dari mulai Pak Suryana, selamat Pak Suryana, turut bersama Ibu, juga Bu Tit ya, lebih ke penyesepuh. Terus juga ini Bu Mari ya, Pak Victor ya, Pak Victor, terus juga Bu Mumi ya, itu masuk juga. Ini lebih namanya Bu Cici ya, Bu Cici, mohon di Berajak ada. Terus oke lagi ya, yang pilih sepuh ya. Terus di samping itu juga Bapak para hadirin undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau tadi itunya udah ya. Salam Jukannya sehat, semangat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam rangka hal-hal ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan yang paling utama ya, karena bisa hadir ke sini ya. Terus juga rezeki yang barokah mungkin Bapak Ibu sekalian ya, karena kita pensiunan jadi tetap rezekinya ya. Dan ya kita sudah pada di atas 60 ya. Jadi kita mudah-mudahan dipanggil ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah
ya, itu yang paling ini. Yang kedua ya kita salam dan salawat tidak lupa ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini ya secara ini kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan kehadiran ini ya dalam rangka halal bihalal ini yang dilaksanakan di dapur Berseka Lembang, ya, rumah makan dapur Berseka Lembang, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, karena teman-teman kita, rekan-rekan kita, ini sepuh kita yang setelah meninggalkan kita ya sudah wafat, kita doakan bersama mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan hilafnya semasa hidupnya, ya, dijauhkan dari siksaan kubur, ya, juga ditempatkan di sisinya, ya, di sisi Allah, di surganya Allah, ya. Yang paling ini mungkin secara ini mudah-mudahan beliau disejahterakan di dalam kuburnya. Hadirin yang saya rahmati, ya, jadi halal ini walaupun itu merupakan suatu tradisi yang kita lakukan, tapi kita ambil hikmahnya dari halal ini, ya, kita bisa bersilaturahmi, ya, kita bisa berkumpul bersama, bisa ngobrol bersama gitu dalam kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan semua ya, kita kan merupakan yang biasa dilakukan setelah hari raya, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bukan nanti ya, kita dipertemukan kembali pada Ramadan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat, ya, sehat jasmani dan rohani, ya, gitu, rezeki yang berkah. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga pada kesempatan ini ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, ini adalah merupakan kegiatan komisariat, ya, BKKBN Provinsi Jawa Barat, ya, sebagai wadah perkumpulan para pemakarya, ya, pemakarya atau pesanan BKKBN, termasuk juga OPDKB, ya, yang ada di Provinsi dan pejuang KB yang tertera batas wilayah. Kalau saya lihat dari jumlah yang ada ini di komisariat ini ada 168 orang, Pak Victor. Ini cuman yang mungkin yang aktifnya ya adalah 80%. Alhamdulillah, segitu ya. Terus Bapak Ibu sekalian juga kami sampaikan bahwa Juken Provinsi Jawa Barat ini ada perwakilan di tiap kabupaten, ya, kurang lebih sampai sekarang ini ada 21 Juken kabupaten kota, yang ada juga yang masih bergabung, ya, seperti Bogor masih bergabung, ya, ada Bogor, Diklat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, yang terpisah itu Depok, ya, sebentar, tapi itu dulu masuk. Terus juga yang masih bergabung wilayah timurnya Ciamis, Banjar, Pangandaran masih, ya, masih bergabung itu. Dengan jumlah anggota sekitar 2.295 orang. Ini kami susah juga untuk berkumpul secara keseluruhan. Ini Juken Provinsi Jawa Barat ini.
karena ya berbagai hal, terutama yang paling ini adalah kita tidak mempunyai anggaran khusus ya. Jadi kalau dalam kegiatan ini kita pada nyumbang ya, dikasih minta donasi untuk kegiatan ini. Yang mudah-mudahan kedepannya ya kabupaten kota bisa menyediakan dan kerjasama dengan dinasnya Pak dengan dinas KB-nya ya di kabupaten kota, kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian lakukan. Ya pertama ini sekedar informasi aja Pak Bapak Ibu sekalian. Ini ada sosialisasi dan pembinaan kampung KB di Kelurahan Cibulis ya, Cihaurgelis maksudnya. Ini hampir berdekatan dengan kantor ya, kantor perwakilan BKKB ya. Terus juga sosialisasi dan pembinaan kampung KB Muara Rajin ya, RW 10 Kota Bandung ya, ini dari kami. Terus juga ada kampung KB Kelurahan Panjilikan ya, kalau Panjilikan kan sudah tidak ini lagi, di sini ada orang Panjilikan ya, Bu Linda ya. Terus Bapak Ibu sekalian, ada studi program penanganan masalah gizi ini di Omaba ya. Omaba itu adalah ojek makanan balita ya, ini kaitannya dengan stunting kemarin. Jadi kita udah pernah kita ke sana. Itu di Kelurahan Dawati yang dibagi Kecamatan Rancabali Kota Bandung. Terus juga ada penjajakan kemitraan sekolah lansia ini yang di Suprajadi. Ya, kita pernah ke sana, cuman itu programnya masih penuh oleh ramah lansia ya Indonesia. S2 ada S2 ibu-ibu ini susah belajar. Terus juga kemitraan program Bangga Kencana dengan DPPKB Kota Bandung. Nah ini kami sudah lama Bapak Ibu sekalian ya kerjasama dengan Kota Bandung ini hampir 5 tahun ya. 5 tahun ini kami dari Juken itu sebagai narasumber untuk kegiatan-kegiatan bina keluarga, terus stunting ya, kampung KB, pembinaan remaja ya, keluarga remaja termasuk remajanya. Terus saya sampaikan juga tambahan sosialisasi program Bangga Kencana dengan anggota DPR ini sebagai di Kota Bandung ya, ini kegiatan ini. Pengajian Juken menjadi sekolah lansia ini kita udah mulai Bapak Ibu sekalian, kemarin ya kalau tidak salah itu ada lokasinya di Arca Manik ya Bapak Ibu sekalian. Terus juga penjajaran pemerintahan dengan PTKS Kecamatan Panjilikan sebagai Center of Excellence Juken. Nah ini ketuanya Bu Linda juga, jadi kami bisa ini. Terus juga Bapak Ibu sekalian, ini ada studi penanganan limbah sampah atau sampah buah-buahan menjadi eco engine. Nah ini juga ya. Terus juga ada kelompok pengajian. Nah ini di komisariat ini ada kelompok-kelompok pengajian yang sudah kita lakukan ya, sudah kita ini yang mungkin setiap bulan ya itu ada kelompok pengajian setiap bulan sekali ya, yang kami mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bisa bermanfaat, dan kami mohon apabila ada kata-kata hal-hal yang lain yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Iya, rupanya Pak Luli juga sudah mau menjelang lansia ya. Karena tadi beberapa kali mengatakan lupa dan lupa lagi. Ya. Kami informasikan di sini bahwa Bapak Deputi masih sudah alhamdulillah sudah sampai di Padalarang karena masih ada kegiatan, jadi sampai di Padalarang mengejar ke sini pakai bus ya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi SSI MSI. Namun mohon maaf karena ada kegiatan hari ini, kegiatan launching dengan pusat. Beliau ada kegiatan di Majalengka. Untuk itu acara sambutan ini akan diwakili oleh Bapak Adang Samsul Hadi SPD MAP selaku Ketua Tim Pengorganisasian Tenaga Lini Lapangan. Kepada Kang Samsul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Pembina Johan Kencana Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ketua Johan Kencana Jawa Barat beserta pengurus, Bapak Ibu para tini sepuh, atur salam baktos dari kami, juga Bapak Ibu seluruh anggota Johan Kencana yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini, di hari yang cerah ini Bapak Ibu bisa berkumpul, dan alhamdulillah kami bisa menghadiri secara langsung mewakili Pak Kepala. Atur salam dari Pak Kepala, tidak bisa hadir secara langsung dan mewakilkan kepada kami tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang hari ini Pak Kapal sedang ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Rida, dan sekaligus juga ada audiensi dengan PT Indofood. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungannya selama ini terhadap program. Jadi programnya Bapak Ibu sekarang disebutnya program Bangga Kencana. Kalau Bapak Ibu, zaman Bapak Ibu mungkin masih program KB, kemudian bertransformasi menjadi KKBPK, dan sekarang menjadi program Bangga Kencana. Selanjutnya selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan program di tahun 2025 ini. Kita berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga _ BKKBN. Jadi BKKBN masih kayak ibunya, BKKBN-nya masih disebutkan. Hanya saja memang programnya sedikit bergeser dari yang asalnya program KB menjadi program pembangunan keluarga yang diutamakan. Ada tadi disebutkan oleh Pak Ketua, Pak Lili, kita punya 5 quick win yang menjadi fokus kegiatan, mulai dari genting, gerakan cegah stunting, di mana ini kita mengajak pihak lain, pihak swasta, pihak donatur untuk menjadi orang tua asuh, atau mungkin pilih Bapak Ibu pada jantan orang tua asuh mangga. Kemudian yang kedua programnya Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya. Ini juga lebih cenderung ke pengembangan dari BKB seperti itu. Kemudian yang ketiga program lansia berdaya. Ini juga menjadi pengembangan, tadi disebutkan sebagai salah satu pengembangan dari sekolah lansia. Jadi kita sudah merintis bekerja sama dengan IRL, Indonesia Ramah Lansia, untuk membentuk sekolah lansia. Di Bandung sendiri sudah banyak, dan alhamdulillah kemarin saya diskusi dengan Bu Haji Teti, sudah ada yang mengikuti di SLWKL Cemara, itu ada di Antapani. Maka Bapak Ibu kalau misalnya mau bergabung, banyak. Oh, udah mau S3, alhamdulillah. S2 dan sekolah lansia ini Bapak Ibu memang menjadi program baru. Alhamdulillah kemarin 1 tahun saya di KS, saya mengampu sekolah lansia, dan ternyata betul para lansia ini memang harus menjadi fokus perhatian dan harus bahagia.
Ya, jadi tekenging cici gitu ya, harus ada aktivitas. Jadi ada 7 dimensi lansia yang tetap kita pakai konsepnya. Ini menjadi salah satu fokus perhatian di sekolah lansia, dan insya Allah Bapak Ibu juga akan menjadi lansia tangguh dan mendukung lansia berdaya atau sidaya. Kemudian tadi 3, yang keempat itu gerakan ayah teladan Indonesia. Ini untuk menjawab fenomena fatherless di Indonesia, ketiadaan sosok ayah. Ini kita sasarannya kepada ayah-ayah yang ada di Indonesia dan juga khususnya kepada remaja. Dan yang terakhir, Super Apps ini relatif baru, jadi kita akan mengembangkan salah satu aplikasi yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pembangunan keluarga, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus Juang Kencana yang telah mengundang kami untuk hadir. Jadi saya juga bisa kembali bertemu dengan secara langsung dengan Bapak Ibu, dan yang jelas saya jadi kembali muda. Kalau di kantor saya sudah termasuk senior, tapi alhamdulillah di sini saya bisa melihat keceriaan Bapak Ibu, dan saya berdoa semoga kita diberikan barokah, semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan insya Allah kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu saja, tidak bisa panjang lebar, dan kami juga mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena hari ini ada pembinaan penyuluh KB, dan insya Allah saya sebagai pengampu penyuluh KB harus hadir, jadi saya tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai, tapi insya Allah kegiatan ini tadi sudah kita dokumentasikan dan akan kita laporkan kepada pimpinan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan kita di era saat ini. Bisa dilihat Bu ya perubahannya. MC yang sudah remaja kolot, pakai teks, pakai kertas. Coba angkatan anak-anak sekarang bukan, tetapi memakai HP ya. Itu sudah perbedaan. Jadi beda sekali antara alam kita dengan alamnya ya. Karena tadi mengatakan penguatan dari 8 fungsi keluarga harus oke. Sebelum kita menginjak pada acara tausiah, ada game dulu. Saya minta siapa 1 orang ibu-ibu dan 1 orang bapak-bapak. 1 orang ibu-ibu, karena keluarga merupakan utama yang pertama, berarti harus sayang kepada keluarga. Siapakah yang di dompetnya membawa kunci yang banyak? Ibu-ibu, 1 orang ke depan. Kunci apa saja yang terbanyak, paling banyak? Nah, untuk bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang membawa foto keluarga di dompetnya? Ada sedikit door prize dari Juken. Maka maju ke depan. Kunci siapa yang bawa? Kunci ibu-ibu ada enggak? Sebentar. Ibu ada berapa kuncinya? Cara Bu. Ibu Ayi 4. Ibu sabarannya Bu. Ya, Ibu Muhi membawa kunci 5. Pantesan sekarang akan meraih gelar S3 di sekolah lansia. Ya, tepuk tangan untuk prinsipal kita. Ibu sekarang sudah berapa tahun Bu? 83 menjelang 84 sekolah. Kemarin di wisuda S2 se-Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Ibu Muhi. Oke, ya. Ibu, mangga hadiahnya. Pilih semua ke Agung supaya saya doa kamu majukan. Ya, laki-laki yang membawa foto keluarganya maju ke depan. Tidak boleh di HP. Kalau HP banyak dusta. Kadir. Iya. Kebetulan hari ini Pak Edi berangkat dengan istrinya, jadi di dompetnya diasupkan foto keluarga. Jadi Pak ningali Pak Edi, abdi mah asa nyaan teh nya lalaki dompetnya hejo. Coba Pak, kenapa foto ini dibawa-bawa di dompet hijau Bapak?
Bapak rupanya penggemar warna hijau dari dulu ya. Saya penggemar warna hijau karena saya anak tentara ya. Saya bawa foto keluarga itu supaya ketika rindu sama anak istri udah untuk bisa melihat. Ya, tepuk tangan, mangga. Iya. Iya. Rindu. Tapi abdi asal ada power jika namanya mah tilu tas ibu dipindahkan ke Pak Edi gitu ya. Nah, jarang laki-laki biasanya warnanya hitam, tapi tidak boleh ada dusta di antara kita dan tidak boleh ada kebohongan. Itulah Pak Edi ya, selalu membawa remaja dengan semangatnya. Salam Juken. Ya, tambah lama, tambah geus. Nah, Bapak, selanjutnya kita harus mengisi dengan berbagai kekosongan rohani kita. Alangkah lebih baiknya kalau pada pertemuan yang sangat berbahagia ini ada tausiah kultum dari ayahanda kita tercinta selaku ini ya Bu, di Juken apa Bu? Jadi pengawas ya. Jadi pengawas di Juken ini diawasi oleh Pak Rukman kayak gitu ya. Kita panggil, maka persilahkan pada ayahanda kita Bapak Dr. Andes Haji Rukman Heriana MM. Mangga Pak, Bapak badai lagi atau nanti badai tapi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kajurung pitulung Maha Agung ngujembar teh aya tungtung nang tayung kukawanang jeung ka agung marangkeun urang riung 60 kajaja pangersa maha kawasa wasa taya babandinganana marangkeun urang sadaya gumelar di alam dunia kairing pangasih nu maha suci nu marangkeun abdi-abdi kiwari ngariung sapiri umpi mudah-mudahan dina barokahna Gusti dibubuh ke pamurah Rasulullah nu ngajembarkeun kewenang Allah nuntun ucap lampah tekad pola sangkan jalma teh tajam kana laku anu salah. Mudah-mudahan ya reungan teh sing jadi gunung bubuluran sagara babarayaan pasir tatali mimitran bari nebihkeun rasa gunung bubuluran sagara papaseaan pasir-pasirikan. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nyimpen ieu silaturahim teh nyaeta sing diteunun di handeuleum cieum geusan sampeureun ditunda di hanjuang siang geusan alaeun kalayan aya bobok-bobokeun jaga di yaumil akhir keur ngahontal kabagjaan hirup urang ti dunya dugi ka akhirat. Amin ge kempes. Amin. Bapak pupuhu aya keneh anu ngawakilan kapal Kang Samsul aya keneh aya acara cenah rek permios di Singawoyos teu pupunggut asa teh sopan tah aya keneh siap eta teh tilas PLKB Cianjur Selatan Bu pinterna kabogohna loba pamajikan jago gak tapi aya lah gitu anak abdi keneh dapat amot teh kajetnya anu kadua para kolot sadayana abdi moal nyebut sepuh hese nyebutkeunana disepuhkeun teh senior mah seneng istri orang mending para kolot ai kolot mah di bahasa Sunda apa artina hiji kolot dua koloteun tilu kokolot opat kokoloteun lima kolotok muning tuh terserah tapi temat kalau saya bahasa Sunda dulu ya nanti dipakai bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang kolot itu tua ya kita semua disebut tua karena usia. Nu kadua kokolot itu pimpinan biasanya di
bumugi di pengajian jadi kokolot begitu Pak ya. Lu katilu kokoloten itu yang mitik-mitik di perempuan itu tuh kokoloten Pak. Ada lagi kokolot megok itu yang sok tahu. Sok tahu budak kolot ge sok tahu. Gitu ya. Ya mah pokoknya mah narik ragam karena diri sorangan. Cuman saya sekarang sudah kokoloten. Sudah kolotok kuning. Jadi kalau kemana-mana harus ada yang nuntun Pak. Gak bisa nyetir sendiri. Bukan gak bisa, gak boleh sama anak saya. Waduh, sayang kepada ayah ya. Oke, cerita tentang waktu saya kan cuma tutup 7 menit Bu Roja. Di Langgungan boleh ya. Di Langgungan amplop geus diterima. Lin tadi, Lin kayak atuh dah acan ngomong lagi. Ya mau palingan dah leutik amplopna gitu kira-kira. Ipis, baik. Saya akan meninjau silaturahim ini dari 3 versi Pak Jimmy ya. Pertama dari versi Sunda, 2 dari versi Islam, ketiga dari versi pegawai BKKBN. Kenapa tidak Kang Yayat Sarip yang pidato? Biasanya manehna sok pandanganana tina agama, wah mantap. Saya mah dari 3 segi Pak Victor ya. Cerita bersambung itu jagonya. Tadi ribuh wae. Kan cenah Pak Haji jeung Pak Ketua kan lila mana ngobrol. Iya artinya lila ketua. Ya. Yang pertama ajaran Sunda sebelum Islam masuk mengharapkan hidup ini silih asah, silih asih, silih asuh. Itu ajaran Siliwangi sebelumnya. Jadi silih lengkapnya begini. Silih asah ku pangabisa, silih asuh ku pandengo, silih asih ku pangarti. Prabu Siliwangi tidak menyuruh kita silaturahim, punten silaturahim ku adik. Ai silaturahim mah ngadukeun leungeun, ari silaturahmi mah ngadukeun pingping. Ngadukeun pingping. Jadi saya takut begini, abdi bade silaturahmi ka Bu Ami, jadi ngajak sare ngadukeun beuteung. Tah eta ilmunya. Pagina gitu. Gitu ya. Jadi silah itu apa? Nekungkeun rahim kasalamatan itu menurut Sunda. Jadi segala sesuatu yang menyambungkan keselamatan itu disebut silaturahim. Tapi bukan silaturahmi. Kalau silaturahim bahaya, makanya di sini banyak janjian ada bahaya. Silaturahim Pak. Kalau silaturahmi itu diadop kepada bahasa Indonesia menjadi halal bil halal. Oke? Satu. Jadi silaturahim. Kalau silaturahim itu adalah mempertemukan keselamatan. Disebutnya gapura rahayu. Ini banyak yang dari luar Jawa, Barat. Jawabnya tuh guru wing itu lagi yang pamnyaan ada yang ceuy sarwana gitu dua anak lanjut kayak teman-teman gitu wani wing aheureun ka kolot mah ya dia seperti gapura rahayu ai gapura teh lawang pintu rahayu kasalamatan. Jadi silaturahmi teh mukakeun lawang kasalamatan. Oke. Bahasanya apa? Siliwangi nyebut mun cager sili anjangan, boga rejeki sili asaan, mun gering sili ubaran, maot sili rasana. Tuh, sama itu dengan ajaran Islam. Setelah Islam masuk juga begitu. Oke. Betul. Nah, maka dina silaturahim yang paling hebat itu di dalam halal bil halal. Al halalu bil halali wa huwa halalun. Al haramu bi harami fa huwa haramun. Itu mah kata puisi orang Timur Tengah. Yang kelihatan Timur Tengah itu sekarang Pak Rudi. Udah botak gitu. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi itu. Makanya silaturahimnya mempertemukan keselamatan apa saja. Mun cager seli ajangan, boga rezeki seli asaan, mun gering seli ubaran, maot seli rasana. Itu pesannya dari orang tua dulu. Masuklah Islam disebut silaturahim. Sama aja asilaturahmi takwilul umuri wa tajidul rizqa. Sing saha-saha barang siapa yang melaksanakan silaturahmi bakal panjang umur dan banyak rezeki. Alhamdulillah. Sayang
bukan musim alpukat. Kalau silaturahmi ke sini musim alpukat, semua juga dibagi sama Pak Dedi. Jadi sekali lagi, nah itu ajaran-ajaran yang kekatan. Makanya di dalam silaturahim kita makanannya naon, ada haram lebaran dan naon, kupat, naon artinya kupat teh ngaku lepat. Oh, jadi ajaran sama pengajian mah gak cara disebutkan weta. Kupat ngaku lepat, hanya di bulan puasa ini ngaku lepat. Ampun tersebut kelepatan bari ceri. Pamajikan kesalaki itu udah gawena 2 menit kemudian ditahda itu ke sebelum nanti. Menit itu cenah nyai lu Gusti kesalaki mah geus lah ganjaranana meureun dosana eueuhnya begitu. Kesenian Sunda itu ada penca silat. Penca itu panca itu 5. Silat itu silaturahmi. Apa yang disilaturahmikan? 1 budi, 2 cipta, 3 rasa, 4 kaca, 5 karya. Ya, karena Pak Dedi nyebutnya karena beliau ini adalah muridnya Abah Hanom, pesantrennya lama tuh Pak Dedi. Sekarang gubernur 4 tahun KDM, 4 tahun lebih itu. Abah Hanom. Abah Hanom tuh kasih. Nah, cemarinya itu. Sebetulnya silaturahmi itu katanya akan menolak bahaya-bahaya. Kesatu irfaul barokah minal ardi, leungit barokah dunia, hilang barokah dunia kalau kita kurang silaturahmi. Makanya orang Sunda menyebut ulah pagiri-giri cali, pagirang-girang, tampian bisi pajauh, rumah. Oh apa kot mah? Nu ngarora teu ngarti lah, ami ge moal ngarti. Jadi kita akan pajauh ngertinya, usuriananya. Iya, namun orang bagi diri cali. Nu kadua irfaul mahabbah min qulubil khalqi, leungit cilipik kacintana antara makhluk jeung makhluk. Pan makhluk ayeuna mah aya bagong di boro, aya manuk di bedil, itu sudah tidak silaturahmi lagi. Isa irfaul sahos minal qalbi, hilang cilipik kacintana antara dulur jeung dulur. Kieu tah. Kaopat irfanu sahos minal agnia, leungit hanya anak jelma beunghar kepada jelma miskin. Itu merek bari neke nginjemkeun jeung direntenan kan gitu. Kalau laman dulu kanu butuh nawan kanu susah merek kanu daek. Yang kelima irfanu sobri minal fuqara. Kalau kurang silaturahmi teh jelma miskin hilang kesabaran. Ya gitu. Nu kagenep tahun hayang ngeunanisa leungit kaerana kaum wanita. Itulah silsilah silaturahmi dari filosofi Sunda, kemudian dari filosofi Islam, dan bekerja kita sebagai orang yang badan koordinasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan hiji kan awalan di Pasiandor. Ya. Saat nugie kalau silaturahim menurut ejahan Sunda itu apa? Silahnya apa? Rahimnya apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Daya, bios daya mah. Nah. Apa ajaran Siliwangi tentang silaturahmi? Silih asa, silih asih, silih asuh. Nah itu Pak Saud yang menang. Yang menang Pak Saud. Sekali lagi, silih asa ku pangabisa, silih asih ku pangarti, silih asuh ku panemu. Ai panemu tanaon pengalaman lumatak ilmu teh caranya tina luang, tina daluang jeung di pada urang. Tina luang teh tina pengalaman, tina daluang tina buku, jeung di pada urang adalah dari masing-masing. Hatur nuhun Neng Linda. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Aing. Bapak Aing dari Juken, ya, Bapak KDM Juken, ini Pak Rukman ya, yang selalu semangat dan menyemangati kita semua. Oke, ikut ujian nilainya 100. Nah, soal ditulis jangan dipupus. Walaupun kita sudah para sepuh, tapi jangan lupa silaturahmi jangan dihapus. Ya.
Posisi Pak Teguh sudah masuk ke sini, sebentar lagi datang. Kami mohon dengan hormat Ibu Samsiah, Imas Samsiah bersama suaminya mohon ke depan. Ibu Imas Samsiah beserta suaminya mohon ke depan. Silahkan. Mana Bu? Suami Ibu? Iya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu di dia malaikat itu, Bu. Alhamdulillah ternyata pasangan ini akan berangkat ke tanah suci ya. Tanggal 1 Mei menjadi tamu Allah di Baitullah ya. Kita doakan semoga sehat, lancar dan ulah buntung di tuna. Sok Parman kami hadiri. Mana ayamnya? Saya mah menyaksikan aja. Sok sini. Harus disaksikan oleh kita, boleh nggak saudara kita ini pergi ke Mekah? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Oh ya, tapi ada syaratnya. Syarat haji ayat 5 kahiji ngagem Islam. Kedua geus akil balik, katilu akalna sehat, opat jiwana merdeka, kalimana mengkawasa di jalannya. Sekarang saya mau tanya, Bapak dan Ibu ini memeluk Islam bukan? Kedua sudah balik, sakapeng terbalik tenang. Yang ketiga akalnya sehat, tergelok, budak belian sanes, Areona ka Mekah tos gaduh ongkos, tos dibayar lunas, bakal tos saya, oke oleh-oleh kalinda ya, antuk bener mana, oke ya. Mangga, iya itulah Pak Lukman. Untuk itu tabus kadudung kanyaan dari kita Jupen semua. Ada Cindra Maka benernya punten ulah ditinggali lebetna tapi ieu kanyaan Kabu Imas sareng ka Bapak Bapak Rustaman selaku suaminya akan diserahkan oleh Ketua Komisariat Jupen Ibu Dr. Anda Teti Sabarniati. Ya, mangga silahkan. Ada seorang lagi bini sepuh yang sudah masih semangat nih dari pusat dulunya, yaitu Bapak Victor. Tepuk tangan untuk Pak Victor. Bapak mau duduk? Oh tidak duduk, saya harus berdiri katanya ya. Iya, siapa? Semangat. Apakah? Enggak. Bagaimana Pak Victor kesan-kesannya hari ini kita kumpul? Terima kasih sekali saya bisa berjumpa. Saya sebut sahabat-sahabat ya, karena sahabat-sahabat saya semua. Terutama di Jawa Barat ini saya dulu dengan Pak Muji sering kirim seluruh Jawa Barat ini Pak kirim. Saya itu mulai dari kambing yang dimusuhi waktu itu, tidak disukai, kita bentuk waktu itu ada PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana. Kemudian menjadi lembaga keluarga berencana, baru BKKBN. Jadi dari awal saya mengikuti BKKBN ini. Dan waktu itu saya masih tugas jadi dosen UI, tapi saya ditugaskan bersama senior saya Bu Yati
untuk membantu KPN. Kita jualan PLKB, jadi kita taruh itu kita jualan PLKB yang justru ada di tiap wilayah. Ya. Jadi setiap desa itu kita ada 3 PLKB sampai 5 PLKB, ada supervisor atau pengawas PLKB, ada koordinator di tingkat kabupatennya, ya, di provinsi pengawas PLKB, kepala PLKB provinsi. Jadi di situ, ya. Dan saya karena itu menjiwai program KB ini dari awal, ya, bersama teman-teman, bukan saya sendiri, maaf, bersama teman-teman menjiwai dari awal. Nah, kita kan nggak tahu kenapa kita bisa berhasil dan sebagainya. Waktu itu Pak Suarjono sebagai kepala BKKBN, saya minta, Pak, kita ini bagaimana kalau 5 hari kita ke wilayah, ke provinsi-provinsi, baru 1 hari kita duduk di kantor, hari Sabtu, ya Minggu istirahat gitu. Ya, jadi kita laksanakan itu. Makanya saya ke seluruh wilayah Indonesia dan saya mengetahui apa adat-adat desa itu seperti apa. Ya, makanya komunikasi yang tadi disebut sama Pak Maman itu sudah menjadi kewajiban kita bersama. Ya. Lalu saya lupa tadi, pertama saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak Lili. Saya bingung, ya, di sana Pak Lili, saya bingung kok ada rumah apa dapur gitu kan? Dulu kan nggak ada dapur ya Pak. Terakhir kita di sini belum ada dapur. Beliau seharusnya menjadi panitia pemuda semua. Amin. Masih usaha. Pak pengen foto dulu. Ya. Ya. Satu, dua. Grup Bringka ya. Bringka. Yuk. Bisa bertemu dengan sahabat saya juga. Bulinda, yuk. 1, 2. 1, 2. Lagi. Weh, Bringka. Ajar rumput. Mana ya Bringka? Bringka kan sehat, semangat, yes. Ya. Dan mudah-mudahan nanti program kita bisa berlanjut samanya meskipun seperti ular berganti kulit. Ular bisa jangan diulang. Itu saja sih saya mau sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih yang besar-besarnya kepada Pak Lili dan seluruh panitia yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun, thank you untuk Pak Victor yang masih tetap semangat. Saya barusan mengatakan Bapak silahkan sambil duduk. Dia bilang tidak, saya harus semangat. Pak Kadodo itu Bapak ya, tanyaan. Ya, selamat datang untuk Bapak Deputi beserta Ibu. Bapak Teguh dengan Ibu Teguh, terima kasih atas kehadirannya. Suasana santai saja, Bapak Teguh dan Ibu masih harus bernafas dulu ya. Coba ibu-ibu, maskah dengan ya Juken, salam Juken. Sehat, semangat, ceria, bahagia. Salam Juken. Sehat, semangat, ceria, bahagia. Walaupun siang, kita akan makan siang masih tetap semangat. Semangat pagi. Semangat, yes. Semangat pagi. Semangat, yes. Iya. Ada door prize dulu 1 ya.
Siapa berani ke depan maju? Silahkan. Dopresnya disiapkan. Satu almuna langkung luhungnya Pak Rukman. Kita punya namanya 8 fungsi keluarga. Tidak bisa pohon lagi, itu harus ingat. Dari 8 fungsi keluarga silahkan 4 saja yang disampaikan. Fungsi agama, fungsi pendidikan, reproduksi, ekonomi. Itu sanesna. Mangga. Pak Rukman dibawa oleh Pak Suryana di supervisi mariksa tentang Pak Rukman. Ulang balik ya Pak. Mangga Pak, kumaha Pak, motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam mengikuti Cukai ini melalui media-media yang ini sangat berterima, banyak hal yang positif yang dapat saya lakukan, terutama yang menyangkut tentang berita-berita yang aktual dari warga Cukai. Yang kedua yang saya selalu ingat itu adalah catatan Pak Rukman dalam HP itu, dalam itu bahwa pengalaman beliau selama mulai dari PRHP sampai menjadi sekarang itu saya catat dan banyak ilmu yang saya peroleh. Kemudian yang ketiganya itu sebagai media silaturahmi dan berita-berita yang ada yang meninggal, ada yang sakit, sehingga kita sering harus bersilaturahmi. Sekian aja Bu Linda, terima kasih. Tunjukkan, mangga, atur nuhun. Oh, titipkan ke tuang pojok, mangga. Ya, selanjutnya ini merupakan acara yang kita nanti-nanti, yaitu sambutan. Mohon perhatian, kita dilanjutkan acaranya ya. Sambutan dari Deputi Bidang Pergerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemenduk Bangga _BKKBN. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Teguh Santoso MPD. Kita berikan aplaus untuk Bapak dan kita sambut dengan Ya Juken. Salam Juken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan tentu kita bangun bersama, saya tidak menyebut satu persatu, mungkin yang benar. Jadi tentu semuanya adalah senior, guru, mentor, sesepuh, bini sepuh saya. Alhamdulillah pada siang hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan istri saya menerima undangan untuk silaturahmi dengan senior-senior yang dalam bahasa Jawa itu gulo entah ya, selama saya ada di BKKB ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentu karena sebuah kehormatan, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih, dan ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Terus sekalian yang berbahagia, kami sejatinya meminta maaf juga. Minta maaf dalam hal rasa-rasanya mestinya undangan jam 8. Jadi tadi pagi, tadi malam komunikasi dengan Pak Menteri, saya sudah izin boleh, tapi besok pagi ketemu dulu. Jadi hari ini karena ada beberapa kegiatan yang bisa Pak Menteri, ini sepuh itu penting bagi saya. Orang tua itu penting kita silaturahmi. Karena kita semua akan menjadi orang tua, insya Allah.
maksud saya orang tua itu sepuh maksudnya. Jadi ya tadi ada kegiatan sama-sama dengan Pak Menteri semuanya, dan saya mau izin mau menuju ke Lembang. Ya silakan. Nanti siang pulang lagi, insya Allah ketemu lagi. Oh sekalian yang berbahagia, tentu ya kami sangat menyambut baik, apresiasi lah bahwa memang kebutuhan 11 juta penduduk Indonesia saat ini ya silaturahmi. Nah, 11 juta itu ya sebenarnya ya lansia maaf saudara. Jadi memang sekarang itu negara kita sudah mencapai 9,8%. Itu yang sudah membuat, dan insya Allah akan tambah. Maka populasi lansia akan tambah, dalam tanda kutip juang kencana juga anggotanya insya Allah. Jadi menjadi organisasi yang besar. Nah, karena itu sekalian kami tetap berkomitmen selama kami masih memberikan amanah ya saat ini. Belum Pak. Suaranya saya kenal. Sekali Pak. Jadi selama kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan, insya Allah kami minimal doa. Besok tanggal 24 juang kencana nasional ini juga akan dialah dan akan rebranding ya Pak Saud ya. Rebranding juang kencana, keren banget. Saya lihat fotonya Pak Tedjo, keren banget. Launching aja besok ada surprise. Nah, ini menambah semangat kita semua. Terus kalian yang berbahagia, ya karena ini suaranya silaturahmi, jadi nggak perlu ngomong program, waktunya juga sudah mepet. Tapi prinsip kita semua berkat doa baru sekalian bersyukur kalau pemerintah sekarang meningkatkan kualitas kelembagaan kita menjadi satu kementerian, ya, sesuai dengan Perpres 180 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan. Untuk apa? Untuk mendukung agar BKKB itu kuat dulu. Kuat dalam konteks program, termasuk koordinasinya dan implementasinya. Jadi BKKB masih ada. Jadi dengan adanya kementerian bukan berarti BKKB nggak ada. Ada Perpres nomor 181 tahun 2024 ini tentang BKKB. Kenapa demikian? Karena Pak Presiden menyadari betul bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga, khususnya pengendalian penduduk dan penyebaran KB, perlu sebuah lembaga, perlu sebuah otoritas yang lebih kuat. Makanya sebenarnya meskipun ini ada kementerian baru, kependudukan dan keluarga, tapi sejatinya program-program yang kita jalankan itu tidak boleh hilang. Nah, rumusnya adalah ya kita sudah bahasa Jawanya diuri-uri ya. Diuri-uri, kita perkuat apa yang sudah dibangun, diwariskan oleh Bapak dan sekalian, senior-senior, ini menjadi sebuah program yang pasti akan menjawab kebutuhan masyarakat. Terus sekalian yang berbahagia, saat ini juga saya sampaikan BKKBN, ya Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga dan BKKBN juga diberikan mandat yang tidak enteng. Yang pertama, tetap ini saya sudah komunikasi dengan Paruman, ini ada impres baru, tolong disuarakan nanti di YouTube-nya, podcastnya Paruman ya. Terus sekalian, jadi ini ada impres baru, jadi informasi saja. Impres nomor 4 tahun 2025 terbaru. Tentang apa? Tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di mana BKKBN, kementerian kita diberikan mandat 3. Kalau kemarin 2, sekarang 3. Itu sebenarnya juga rekayasa kita di belakang agar strategi kita kemana-mana itu. Yang pertama data, ini legacy yang dulu. Yang kedua, pelayanan program Bangga Kencana kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, mendaya gunakan tenaga lapangan baik itu penyuluh kabis sampai ke akar rumputnya IMP untuk apa? Untuk memastikan semua program pembangunan nyampe ke mulutnya masyarakat itu. Kan banyak tuh bantuan-bantuan pemerintah nyasar kemana-mana. Siapa? Karena nggak ada yang kontrol. Siapa yang kontrol? Kita jamin kepada Pak Presiden bahwa ini adalah jajaran infrastruktur kita di lapangan sampai LKB dan sebagainya. Kayaknya kok ngomongnya berat ya? Kayaknya udah berat ya? Gak elok rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini program prioritas. Sekarang Pak Presiden 2026 ingin yang namanya prasejahtera.
Bahasa sekarang miskin ekstrim bahasa aja ya. Desil 1 nih. Nol. Gak ada miskin ekstrim. Kerak tuh gak ada yang kerak. Miskin yang betul-betul kerak gitu. Saya miskin ada tapi bukan ekstrim. Yang kedua, Pak Presiden juga mengapresiasi program makan bergizi gratis. Nah, program makan itu ada dua. Yang jalur pendidikan, jalur non-pendidikan. Jalur pendidikan tidak sulit, Pak. Karena 3 masa dapur diantarin ke sekolah, makan bareng, selesai, Pak. Tetapi yang susah itu adalah yang jalur pendidikan. Siapa itu? Ibu hamil, anak balita, dan juga ibu yang sedang menyusui. Ibu hamil termasuk yang dihamili, kan gitu ya? Namun sekalian yang berbahagia, ini sulit mencakunya karena ada di daerah-daerah. Jadi kalau ada dapurnya, Pak Lili ada dapur nih yang lagi masak, tag 6 kilo itu, ibu hamil harus mendapatkan manfaat program dari Pak Presiden. Tapi siapa yang bisa itu? Adalah jajaran Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Dan itu sudah tahu. Dan itu mengapresiasi Pak Presiden. Ini bukan pekerjaan dengan tag 2 tanda pekerjaan itu tidak efek. Kenapa? Karena sekalian, ya kita dengan tenaga yang ada, sumber daya yang dimiliki minimalis, harus bisa memastikan bahwa program prioritas Pak Presiden dalam pemerintah sekarang 2024-2029 bisa berjalan dengan baik karena janji politiknya begitu Pak Surya. Dan yang ketiga tentu program-program lainnya yang memang sudah kita ampuh, pelayanan KB dan sebagainya. Dan kita bersyukur kalau bicara pelayanan KB pasal pakarnya, ya kita sudah masuk pada di mana setiap keluarga memiliki paling banyak 2,1 di berbagai wilayah, malah di bawah 2. Ini harus kita syukuri. Tetapi Pak, Bapak sekalian, kita tidak boleh wilayah-wilayah yang angka kelahirannya di bawah 2 itu terus kabinet genjot kemudian turun angka kelahirannya. Dan budaya untuk tidak melahirkan, tidak ingin hamil sudah mulai ada pada kelompok-kelompok pasar usia subur dari unsur milenial sudah mulai ada. Yang ada adalah lansianya anak-anak. Karena itu tantangan kependudukan kita ke depan adalah bagaimana menjamin agar yang anak-anak muda sekarang, anak-anak baru dilahirkan itu ya sehat, cerdas dan kuat gitu ya. Kemudian yang sekarang produktif ya juga tidak hanya produktif itu umurnya, tetapi juga bekerja dengan baik, menghasilkan saving dengan baik, dan melahirkan keturunan dengan hukum-hukum reproduksi yang baik. Jadi tidak hanya usia produktif itu hanya umurnya produktif, tapi nggak produktif. Secara ekonomi, secara reproduksi juga mengendalikan kelahiran dengan baik. Maka KB penting di situ. Dan tugas kita yang ketiga adalah menjadikan paling tidak bukan satu-satunya kementerian ya. Paling tidak sekalian lansia yang ada yang nanti 90,68%, 10%, dan kalau satu wilayah itu di atas 10% lansianya, berarti negara itu sudah mulai aging population, jadi sudah mulai menua. Dan ini bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena sepuh kurang harus sehat. Maka gerakannya kolot itu penting juga di lapangan penting juga. Bahkan negara-negara maju, Jepang itu sudah kontrak keluarga Indonesia sekarang ini. Orang Jepang sudah kontrak keluarga Indonesia untuk titip orang tuanya dipelihara, dirawat di Indonesia. Itu pekerjaan baru. Kita tentu nggak mungkin begitu, nggak boleh begitu. Karena kita keluarga, ajaran Pak Haryono Siono, tetap keluarga kudu memelihara, menjamin orang tua kita sehat. Tentu saja produktif dalam konteks tidak harus secara ekonomi, tapi paling tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, tugas berat itu saya kira tidak bisa hanya dilaksanakan oleh kementerian sekarang ini secara ujuk-ujuk, ini berproses dan tentu dukungan dari sepuh senior itu juga masih sangat dibutuhkan. Paling tidak untuk menjaga dirinya sendiri agar memang lebih enjoy, dan saya kira hal-hal ini menjadi salah satu media yang baik lah. Apa yang dibicarakan pertemuan ini kan zaman kurang mau bahulanya sekali gitu. Zaman kita dulu gitu ya. Dan baru sekalian saya hadir ke sini sengaja bawa salah satu direktur. Ini Pak Dr. Pak Yusar ini direktur yang menangani urusan IMP. Jadi struktur baru, lama kita pecah dua. Jadi direktorat yang menangani tentang PLKB, salah satu direktorat yang khusus menangani tentang institusi masyarakat pedesaan. KPI-nya, ukuran keberhasilan Pak Mayusar itu 2.
itu IMP yang sekarang itu harus berkualitasnya bagus, mandiri. Jangan sampai hanya dasar berputar, harus mandiri. Yang kedua, memastikan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu terdampingi dengan baik sehingga melahirkan balita yang sehat dan cerdas. Dan Pak Yuzar juga hadir dengan ibunya. Pak Mayuzar ini sengaja kita ambil, bukan karena substansinya, karena ini anak buahnya Pak Om. Anak buahnya Buah Om. Jadi PKB Acun Kota Bandung. Ya, saya nggak tahu dulu visumnya rajin atau enggak. Tapi beliau ini 2 tahun menjadi PLT Bupati Aceh Utara. Wajahnya mana? Oh, sini Pak Wajah. Sini Pak Wajah. Sini Wajah. Ini meja suaranya tingkat apa enggak? Nah ini beliau nih. Nah ini Pak Maisan, Pak Maisan. Kalau paling tidak di tangan lapangan ya ada suasana membaca suasana kebatinan lapangan seperti tidak hanya teori kebijakan dan sebagainya. Terus sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kebersamaan hari ini dan sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya selalu didampingi sama Teguh ya, dan ya kita komunikasi terus jalin dan dalam baik program maupun non program. Atur nuhun, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak kita, Bapak Teguh. Juga selamat datang kepada Ibu Teguh dan Ibunda kita yang dulu dari Kota Bandung ya. Saya potong kompas jadi ber-WA dengan Bu Teguh, nanya Ibu Teguh datang atau tidaknya. Acara selanjutnya merupakan rangkaian acara yang terakhir adalah pembacaan doa. Nama darurat. Terima kasih, mohon maaf sebentar ya, karena kita mendengarkan adzan dengan hikmat itu Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Latif, Ya Aziz, Ya Jabbarul Mutakabbir. Ya Allah, kami berkumpul semata-mata bersyukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat-Mu ya Allah, kami menikmati hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman kami semua yang sangat merindukan hati kami. Ya Allah, kami ingat dulu kita bersama ke lapangan menjadi tim yang solid. Alhamdulillah, Engkau masih bisa, Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup yang membahagiakan ini ya Allah. Mudah-mudahan kami lulus dalam ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Jabbar Mutakabbir. Engkaulah yang memberi kematian, Engkau yang memberi kehidupan ya Allah. Berkahi kehidupan sekarang, rahmati kehidupan nanti di akhirat ya Allah.
Ya Rabbi ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub syabbit qalbi ala dini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah ya Karim ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir. Ya Allah, teguhkan keimanan kami ya Allah sampai akhir hidup ini ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan yang husnul khatimah dalam siraman rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Habib, ya Nasir, ya Latif ya Allah. Allah nas'aluka al-quwwati wa al-barakati wa rafa ni'mati wa rafa rahmati bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, Kau penggenggam dunia, jagat semua ya Allah. Engkau yang menggenggam semuanya dalam pengetahuan dan seizin. Kami yakin tidak sekalipun daun jatuh tanpa seizin dan sepengetahuan-Mu ya Karim. Bimbinglah kami ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami ketawakalan ya Allah. Tidak ada saudara-saudara kami yang sakit sampai saat ini ya Allah. Berikan juga mereka ketawakalan, kesabaran, kekuatan. Ya Allah, sembuhkan lagi mereka ya Allah dalam siraman rahmat kasih sayang-Mu ya Karim. Bagi saudara kami yang telah mendahului kami berada di alam barzah untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya dulu ya Allah. Sirabi rahmat kubur ya Allah kepada mereka. Sesepuh-sesepuh juga yang telah mendahului kami ya Allah. Kami tidak bisa menyebutkan, Allah Maha Tahu. Berkah ya Allah. Jadikan amal-amalnya itu nanti menjadi amal soleh yang dibawa nanti di alam kubur ya Allah. Ya Karim, ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Latif, ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam siraman rahmat. Panjangkan juga rezeki buat kami ya Allah dengan segala keberkahan. Selamatkan kami ya Allah dari segala cobaan dan ujian-Mu. Ya Karim, ya Mujibas Syairin. Allah nas'aluka syalamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfirata ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniyah nas'aluka al-ijabah bil barakahul Qur'an. Al-Fatihah. Waqur rabbikir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri terbang ke barat, mencari buah setiap hari. Silaturahmi tentunya makin erat. Semoga kita berjumpa kembali di lain hari. Saya pemandu acara Lina Herliani mengucapkan mohon maaf.
apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya dengan doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara resmi pada hari ini. Sekarang kami persilakan Ibu dan Bapak sebagai kenang-kenangan kita berfoto bersama yang diawali dengan bermusafahah dulu di sini, langsung menuju ke tempat foto bersama, Dodi untuk duduk dan lain sebagainya. Dan setelah berfoto bersama kami persilahkan untuk sama-sama menikmati hidangan yang telah disiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juken. Sehat. Amin. Perkumpulan juang kencana, wahana bagi kita untuk berjuang membangun negara. Berbakti pada pertiwi, tak henti terus mengabdi, jiwa ragaku bagimu negeri. Bersatu kita bersama, kosa selalu terbina, saling berbagi dalam berkarya. Sip, bagus. Enggak, nanti di belakang laki-laki. Terus